Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, bil khusus nikmat iman, Islam, serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan segala aktivitas kegiatan kita, bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala sebagai tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini. Sebagaimana firman-Nya, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan lalu dari kitab Tazkirah Al-Hadramiyah. Wajib ala nisa'i min, daripada apa yang wajib daripada wanita untuk mengetahui dari perkara agama. Bima yajibu ala nisa'i min al-umuri diniyah. Terakhir kita telah membahas tentang solat-solat sunnah, dan yang mana sholat sunnah ini oleh para fuqaha dibagi, ada sholat sunnah mutlaqah dan ada sholat sunnah yang muqayyadah, ada sholat sunnah yang mutlak. Sholat sunnah ini mutlak ini adalah bebas tanpa ikatan waktu dan sabab, tidak diikat waktu dan tidak diikat dengan sabab. Dan ada lagi sholat sunnah yang muqayyadah, yang terikat. Yang terikat ini terbagi dua, terikat dengan waktu dan terikat dengan sabab. Terikat dengan waktu dan ada yang terikat dengan sabab. Adapun yang terikat dengan waktu, itu diantaranya sholat sunnah yang terikat dengan waktu yang sudah dibahas, ya, sholat idain, sholat 2 hari raya, sholat witir, juga sholat duha, sholat tarawih, dan juga sholat-sholat rawatib. Itu sholat-sholat pengiring yang mengiringi sholat fardu, baik qobliyah maupun ba'diyah. Ini termasuk sholat-sholat sunnah yang ada waktunya. Sholat hari raya sudah kita bahas waktunya dari terbit matahari. Ada yang mengatakan dari isyraq, ya, tapi muktamadnya dalam mazhab Syafi'i sebetulnya sudah boleh sholat id itu mulai terbit matahari walaupun sebelum isyraq, sebelum naik 1 tombak. Itu terbit matahari berarti keluarnya waktu subuh. Itu sudah boleh sholat id. Namun anjurannya dianjurkan, disunahkan untuk mengakhirkan sholat id sampai sekitar 1 tombak, yaitu 20 menit, sekitar 23 menit dari keluarnya waktu subuh. Jadi setelah keluar waktu subuh, dan itu sudah kita pernah bahas bahwa perkiraan keluar waktu subuh itu 71 menit paling cepat, paling lambat dari azan, ya, dari azan subuh 71 menit, paling lambat 83 menit dari azan subuh. Nah, setelah keluar waktu subuh ini namanya tulu, terbitnya busur sebagian daripada piringan matahari sudah mulai terbit.
tapi belum belum sempurna terbit. Itu terbit matahari habis waktu subuh. Itu sudah boleh melakukan sholat id, baik Idul Adha maupun Idul Fitri. Tapi anjurannya dianjurkan untuk diakhirkan sampai sekitar 1 tombak. Itu sekitar 23 menit lagi dari keluarnya waktu subuh. Jadi kalau ditambah 71 menit, tambah 23 menit, kurang lebih 94 menit dari azan subuh. Itu waktu isyraq, waktu matahari naik 1 tombak, atau waktu duha masuk, atau waktu sholat isyraq masuk. Kemudian sholat witir, adapun sholat witir waktunya adalah setelah isya. Juga sholat tarawih sama. Sholat witir dan sholat tarawih waktunya adalah setelah melaksanakan sholat isya. Jadi bukan setelah waktu isya masuk, bukan, tapi setelah melaksanakan sholat isya. Artinya kalau dia menjamak, jamak takdim, sholatnya dijamak, maka dia sudah boleh melakukan sholat witir walaupun waktu isya belum masuk, karena dia sudah melakukan sholat jamak antara maghrib dan isya sekaligus. Setelah itu dia boleh witir. Karena waktunya witir itu setelah ba'da fi'lil isya, setelah melaksanakan sholat isya, bukan setelah masuknya waktu isya. Kemudian dan tarawih sudah kita bahas, itu khusus untuk Ramadan. Begitu juga menjaga daripada sholat rawatib, ya, baik yang muakkad maupun yang ghairu muakkad. Yang muakkad itu ada 10, diantaranya 2 rakaat sebelum subuh, ya, sebelum qobliyah subuh ya maksudnya. Kemudian 2 rakaat qobliyah subuh, 2 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, ba'diyah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu 10 yang muakkad, yang dikuatkan, yang hampir tidak pernah ditinggalkan oleh beliau SAW. Kemudian yang lainnya 12 itu tidak muakkad atau ghairu muakkad, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Kalau ditambah dengan yang muakkad berarti 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. 4 rakaat sebelum asar, yaitu ghairu muakkad, dan 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Itu. Kemudian sebetulnya juga ada lagi namanya sholatul awabin. Itu antara maghrib dan isya. Antara maghrib dan isya sholat awabin minimal 6 rakaat. Riwayat yang paling rendah itu ada 6 rakaat. Minimal 2 rakaat boleh awabin. Jadi habis ba'diyah maghrib kita laksanakan awabin 2 rakaat. Disebut awabin dari kata awab, itu artinya orang yang kembali, yang suka kembali kepada Allah Ta'ala. Disebut awabin karena memang jam-jam itu, jam-jam setelah maghrib itu baru pulangnya orang dari pekerjaan, sehingga orang yang ingat kepada Allah dengan melakukan sholat di waktu itu, dia disebut sebagai orang yang awab, yang suka kembali kepada Allah Ta'ala. Walaupun juga ada dalam riwayat Tirmizi bahwa sholat awabin itu yang dimaksud sholat duha itu. Yang dimaksud sholat awabin menurut sebagian riwayat itu sholat duha. Tapi yang dilakukan oleh kita, guru-guru kita dan sebagainya, awabin itu sendiri, duha sendiri. Duha sendiri, awabin sendiri. Awabin ini ada 2 riwayat. Riwayat pertama 6 rakaat. Riwayat kedua ada sampai 20 rakaat. Sholat awabin. Dan waktunya sama, itu antara maghrib dan isya. Ya, minimal walaupun tidak sampai 6 rakaat, minimal kita lakukan. Kalau memang ada longgar waktu, ya silakan dilakukan 6 rakaat. Sholat sunnatul awabin. Di antara faedahnya adalah menjaga keimanan. Menjaga keimanan kita. Baik ketika kita hidup maupun nanti ketika sakratul maut, ketika menjelang kita meninggal dunia. Itu di antara keutamanya. Dan juga di dalam hadis dikatakan orang yang sholat setelah maghrib 6 rakaat itu awabin ini, maka dia dapat pahala ya seolah-olah seperti ibadah 12 tahun. Seolah-olah seperti ibadah 12 tahun. Ada 2 riwayat, ada 6 rakaat, ada riwayat lain 20 sampai 20 rakaat, tergantung. Kalau kita minimal, ya, kaidah yang kita pegang, kalau nggak bisa dilaksanakan semua, jangan ditinggalkan semua.
Ya, kalau nggak bisa dilaksanakan semua, jangan ditinggalkan semua. Seperti sholat duha. Sholat duha itu muktamadnya yang sahih 8 rakaat pendapatnya. Ada pendapat dhaif sampai 12 rakaat duha. Nah, kalau kita tidak bisa meninggalkan semua, tidak bisa melaksanakan semua 8 rakaat, ya jangan ditinggal. Minim ya 2 rakaat atau 4 rakaat kalau sebisa kita. Begitu juga sholat awabin. Tidak bisa dilaksanakan 6 rakaat. Ya, sholat awabin ya kita lakukan 2 rakaat minimal setelah ba'diyah maghrib. Jadi ba'diyah maghrib sendiri, awabin sendiri. Habis kita sholat maghrib, kita ba'diyah dulu 2 rakaat, baru setelah itu kita sholat sunnah awabin. Ya. Apa boleh digabung? Wallahu alam. Sebagian ulama mengatakan memang boleh digabung dengan ba'diyah maghrib, tapi afdalnya ya sendiri-sendiri. Itu. Awabin 6 rakaat itu antara maghrib dan isya. Selain yang disebut di kitab ini ya, di sini tidak disinggung awabin karena mungkin bukan dianggap sholat sunnah yang terlalu penting, karena memang juga riwayatnya ya dhaif. Ya, di bawah riwayat sholat duha, di bawah riwayat sholat tarawih dan sebagainya. Jadi dianggap ya, sehingga di sini tidak disebut. Ada sholat awabin antara maghrib dan isya 6 rakaat atau 20 rakaat, 2 riwayat. Minimal kita lakukan 2 rakaat awabin. Setelah sholat awabin dianjurkan kita baca doa sebagaimana amaliyah biasa daripada salafus saleh, yaitu Allahumma nastaudiuka imani fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati fahfadhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Boleh kalau tidak bisa ya bahasa Indonesia boleh, atau bahasa apa yang kita bisa. Allahumma inni astaudiuka imani, ya Allah aku titipkan imanku kepadamu. Boleh bahasa sendiri-sendiri. Setelah sholat awabin itu dia doa, Allahumma inni astaudiuka imani, ya Allah aku titipkan kepada engkau imanku fi hayati pada masa aku hidup, wa inda mamati dan ketika aku menjelang wafat, wa ba'da mamati dan setelah aku wafat, fahfadhu alayya dan maka jagalah imanku itu untukku, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Itu boleh dibaca, itu setelah biasa dibaca oleh kita punya guru-guru juga yang melakukan sholat awabin, itu biasanya membaca doa itu juga setelah sholat awabin. Allahumma inni astaudiuka imani fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati fahfadhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Suratnya bebas, boleh kuliah kulhu, boleh kuliah kafirun, kulhu ahad, rakaat kedua, rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu, boleh. Atau surat yang lain boleh, silakan. Tidak ada surat yang tertentu. Walaupun memang sebetulnya dalam amaliyah ada beberapa surat dibaca, seperti amaliyahnya Habib Abdullah Haddad itu ada beberapa surat tapi agak panjang. Yang gampang aja lah. Ambil yang gampang saja, kuliah kulhu boleh atau yang lain. Ini sholat awabin. Ini termasuk sholat itu tadi yang kita jelaskan semua adalah sholat-sholat yang terikat. Tapi terikat dengan waktu. Ada yang terikat dengan sabab. Sholat yang terikat dengan sabab itu diantaranya sholat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Sholat tahiyatul masjid itu terikat dengan sabab. Kenapa sholat? Karena masuk masjid. Sehingga sholat tahiyatul masjid itu termasuk terikat dengan sabab, bukan dengan waktu tapi dengan sabab. Setiap kali sababnya ada berarti ya kita boleh melakukan sholat itu. Setiap kali masuk masjid kita dianjurkan, walaupun baru sebentar masuk masjid, ada yang kelupaan atau apa, dia keluar. Dia sudah sholat tahiyatul masjid, dia keluar. Masuk lagi, tetap terulang lagi kesunahan sholat tahiyatul masjid. Walaupun dalam waktu yang tidak lama, umpama. Tetap dianjurkan sholat tahiyatul masjid. Kalau tidak bisa tahiyatul masjid, baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar sebagai pengganti tahiyatul masjid. Boleh 3 kali, boleh dibaca 4 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dan sholat tahiyatul masjid ini belum habis waktunya selama dia belum duduk. Kalau dia sudah duduk, kecuali kalau lupa, kalau memang duduknya itu lupa, ya baru jeda tidak terlalu lama dia ingat lagi, dia bangun boleh. Ya, tapi kalau sudah terlalu lama, itu sudah habis waktunya untuk tahiyatul masjid, dia ganti dengan tasbih tadi, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar. Tapi kalau baru sebentar dia ingat, langsung dia bangun.
tahiyatul masjid. Dan konsepnya tahiyatul masjid itu sebetulnya sholat apapun ketika kita masuk masjid sebelum kita duduk itu sudah dianggap sebagai tahiyatul masjid. Seperti juga sholat sunnah yang punya sabab itu adalah sholat sunnah wudhu. Itu sholat sunnah yang punya sabab. Sholat sunnah wudhu. Nah, meskipun sholat sunnah wudhu umpama di rumah belum sholat sunnah wudhu, masuk masjid dia niat sholat sunnah wudhu, ya itu sudah dihitung tahiyatul masjid. Pokoknya belum dia duduk, dia sholat itu tahiyatul masjid. Ya. Berapa rakaat pun, 4 rakaat langsung 1 salam ya boleh. Pokoknya sebelum duduk. Kalau sudah duduk 2 rakaat, salam-salam bangun lagi tidak bisa niat lagi tahiyatul masjid karena sudah duduk. Ya, 4 rakaat tahiyatul masjid. Khusus hari Jumat itu ada tahiyatul masjid ini bagi laki-laki terutama yang masuk di masjid jami ya, masjid untuk Jumatan. Itu ada riwayatnya di riwayat Imam Ghazali, juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Gharaibul Malik ya, oleh Daruqutni dari jalur Imam Malik riwayat, walaupun hadisnya memang dhaif hadisnya. Siapa yang kurang lebih maknanya siapa yang masuk mandakhul jami, siapa yang masuk masjid jami hari Jumat, dia sholat ya 4 rakaat, lalu dia sholat 4 rakaat. Dia baca setiap rakaatnya setelah Fatihah qul huwallahu ahad 50 kali, surat Al-Ikhlas 50 kali. Berarti 4 rakaat 50 kali 4 berarti 200 totalnya. 50 setiap rakaat 50 kali surat Al-Ikhlas. Maka siapa yang melakukan itu, maka dia tidak akan meninggal dunia sampai diperlihatkan tempatnya di surga. Atau diperlihatkan oleh orang lain untuk dia. Au yuralahu. Ya, hatta yuriyau maq'adu fil jannah au yuralahu. Dia tidak akan meninggal dunia sampai dia diperlihatkan tempatnya di surga atau diperlihatkan untuknya oleh orang lain. Jadi orang lain yang melihat atau dia sendiri diperlihatkan tempatnya di surga. Itu khusus hari Jumat. Dan ini ketika masuk masjid jami dia sholat 4 rakaat dengan 50 kali kulhu setiap rakaatnya. Ya, lumayan itu sekitar 15 menit. Kalau mau lakukan itu kurang lebih 15 menit. Kulhu 50. Ya surga kan tidak murah. Surga. Ya surga 200, sedekah 200, 300 minta 500 minta surga. Kayaknya kok terlalu murah. Ya walaupun juga kalau dibilang mahal ya Allah itu Maha Karim. Kalau memang mau sebanding dengan surga insya Allah sulit amal kita untuk mencapai surga. Tapi karena rahman rahimnya Allah. Makanya dikatakan hakikatnya sebetulnya masuk surga itu dengan rahmat Allah hakikatnya. Ya, kalau disebutkan di Quran innalladzina amanu minus solihat, orang yang beriman beramal soleh lahum jannatun dia. Di surga dikatakan di Quran dikatakan orang yang beriman beramal soleh bagi dia adalah surga. Ya, kok katanya di hadis ya, tidak akan seorang dari kalian masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Termasuk engkau ya Rasul, termasuk saya. Cuma saya sudah diliputi oleh rahmat Allah. Nah, itu tidak bertentangan dengan di Quran. Di Quran dikatakan surga itu lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, itu bagi orang yang alladzina amanu wa amilus sholihat, orang beriman amal soleh. Ini tidak bertentangan karena orang tidak mungkin beriman beramal soleh tanpa rahmat dari Allah. Maka orang masuk surga tidak mungkin tanpa rahmat dari Allah. Karena iman amal solehnya dia pun itu dengan rahmat dari Allah SWT. Ini tidak bertentangan antara hadis itu sama Quran tersebut. Dan Rasulullah sudah dijamin di situ. Makna kalau hanya saja, termasuk engkau ya Rasul, masuk saya masuk surga dengan rahmat Allah. Cuma saya illa an yataghammadani Allah birahmatih. Hanya saja saya ini sudah diliputi oleh Allah dengan rahmatnya. Berarti kan kata lain masuk surga. Memang tidak ada jaminan saya sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Kata-katanya bukan begitu. Tapi hanya saja saya ini sudah diliputi oleh Allah dengan rahmat. Ini kan apanya? Pasti sudah dijamin kan gitu maksudnya. Kok ada yang mengatakan surga dan Rasulullah belum dijamin masuk surga, repot. Terus dijamin masuk surga terus ngajak ke surga. Ibarat orang promosi belum pakai barangnya. Ya, orang ini kan yang dipromosikan kan ragu apa benar seperti itu. Umpama ya. Hasya wa kalla.
Itu masalah tahiyatul masjid. Jadi khusus hari Jumat tadi 50. Itu lafaz hadisnya begitu, tapi keterangan yang kita terima dari Habib Salim Syatri radhiyallahu anhu, amin. Beliau waktu pas datang ke Surabaya ya. Itu berapa tahun yang lalu, sudah sebelum beliau sudah wafat ya. Di hallnya sebentar lagi besok ada yang mengholi ya, murid-muridnya di Surabaya itu. Habib Salim Syatri itu pernah menjelaskan tentang masalah sholat yang 4 rakaat tadi yang 50 kali kulhu. Kalau menurut keterangannya Habib Salim Syatri boleh dicicil, pokoknya di hari Jumat. Artinya boleh dilakukan di sholat duha, umpama sholat duha 8 rakaat atau sholat duha 12 rakaat. Umpama kita ambillah 10 rakaat. Berarti kan kalau 200 berarti dibagi 10 rakaat berarti 20. Sehingga pokoknya totalnya surat Al-Ikhlasnya itu 200. Itu keterangannya Habib Salim Syatri. Tapi yang kita riwayatkan dari hadis Qara Ibu Malik itu lafadznya seperti yang saya sebutkan tadi. Siapa yang masuk Masjid Jami', dia sholat di situ sebelum duduk dia sholat di situ 50 dengan 50 kulhu setiap rakaatnya. Nah, maka akan diperlihatkan sebelum dia meninggal dunia, diperlihatkan tempatnya di surga atau diperlihatkan untuknya oleh orang lain di tempatnya di surga. Allahu a'lam bissawab itu. Kemudian sholat sunnah wudu dilakukan setelah wudu tentunya. Seberapa memang tidak ada jarak berapa menit berapa, pokoknya masih dinilai secara kebiasaan belum terlalu jauh dari wudunya. Nah, itu sholat sunnah wudu. Kalau sudah jauh ya bukan sholat sunnah wudu lagi. Ya, batasan rakaatnya minimal 2 rakaat, dan sholat sunnah wudu inilah yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal, ya kan? Radhiyallahu anhu, sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, yang mana Rasul SAW mengatakan pada Bilal, wahai Bilal, ayu amalin arja indaka, amal apa yang kau paling harapkan di dalam Islam? Ya, dia bilang, kenapa ya Rasulullah? Karena saya dengar suara terompamu itu ketika saya Isra Mi'raj ya, saya dengar suara terompamu di surga. Maka Bilal menceritakan bahwa tidak ada satu amalan yang saya harapkan ya Rasul, kecuali setiap kali saya berwudu saya sholat. Setiap kali saya berwudu saya sholat. Maka disitulah kemudian fuqaha, para ahli fikih mengistilahkan sholat sunnah wudu, karena dinisbatkan kepada wudu. Ini boleh ya, sholat sunnah wudu. Kemudian ya, sholat sunnah wudu. Kemudian 2 rakaat sholat istikharah wa ghairiha, dan yang lain-lainnya. 2 rakaat sholat istikharah. Tahiyatul masjid, sunnah wudu, rakaat istikharah wa ghairiha. Kemudian ya, ini sholat-sholat yang punya sabab, termasuk sholat hajat. Di situ tidak disebutkan. Sholat hajat itu sholat yang punya sabab. Sholat hajat, istikharah, hajat, ini sholat yang punya sabab. Nah, sholat yang punya sabab ini dibagi lagi. Sebelum saya terangkan sholat kusuf ya. Sholat kusuf itu perlu penjelasan sendiri. Khusuf itu penjelasan juga, walaupun mungkin kita sudah pernah tahu. Nah, sholat yang punya sabab ini kemudian dibagi lagi oleh fuqaha. Ada yang membagi 3, ada yang cuma membagi 2, tapi intinya sama pembagiannya. Yang membagi 3, sholat yang punya sabab mutaqaddim, sabab muqarin, sama sabab mutaakhir. Ada sholat sunnah yang punya sababnya mutaqaddim. Yani sholat sunnah yang punya sabab yang mendahului. Maksudnya yang maksudnya mendahului itu, sabab mendahului adalah sababnya dulu baru sholatnya. Seperti sholat tahiyatul masjid, kan masuk masjid dulu baru sholat. Itu berarti tahiyatul masjid berarti sholat sunnah yang punya sabab mutaqaddim, sabab yang mendahului. Ya. Kemudian juga sholat sunnah, jadi sholat sunnah wudu, ya jelas wudu dulu baru sholat. Itu sholat sunnah yang punya sabab mutaqaddim. Ada sholat sunnah yang punya sabab muqarin. Muqarin itu punya sabab yang menyamai sholat, yaitu gerhana. Sholat gerhana kan sababnya menyamai sholatnya. Karena selama gerhana masih ada, kita masih boleh sholat gerhana. Gerhana hilang sudah. Waktu sholat gerhana sudah hilang, dengan hilangnya gerhana sudah sama sekali. Kalau masih ada sisa, itu masih boleh. Masih ada sisa gerhana terakhir sebelum dia terang betul, itu masih boleh gerhana.
Jadi kalau sudah injila tam, sudah sempurna dia terang, nah itu sudah tidak ada, sudah habis waktunya. Maka ada yang mengelompokkan sholat kusuf dan khusuf ini termasuk sabab muqarin. Muqarin ini sabab yang membarengi sholatnya. Ada sabab yang mutaakhir, sabab yang mengakhirkan terakhir daripada sholatnya. Contoh sholat sunnah hajat. Kita kan sholat dulu baru insya Allah nanti hajatnya datang. Ini sholat sunnah yang sababnya itu di akhir. Sholat sunnah istikharah, minta petunjuk. Sholat dulu baru setelah itu insya Allah ada petunjuk dari Allah Ta'ala berupa ketetapan hati atau apa dalam memilih. Nah, itu termasuk sholat yang sababnya mutaakhir, sholat yang sababnya di akhir setelah sholat. Kenapa harus dibedakan? Karena ya, waktu-waktu yang kita sudah pernah membahas waktu yang haram sholat. Waktu yang haram sholat kita ulang lagi, mungkin udah tidak ingat lagi mungkin karena sebulan sekali. Jadi kalau di murojaah ya kitabnya insya Allah ingat, tapi kalau jadi jimat ya lupa kitabnya. Habis pulang ditaruh jadi jimat ya lupa. Ya, 5 waktu itu kan diharamkan sholat. Apa? Menjelang terbit matahari sampai terbit sempurna 1 tombak. Itu tadi yang sudah saya bahas, waktunya sekitar 90-an menit dari azan subuh. Ya. Kemudian menjelang terbenam matahari nanti umpama setengah jam atau kurang lebih menjelang terbenam matahari sampai terbenam sempurna itu tidak boleh sholat. Kemudian setelah sholat subuh, salam-salam sholat subuh, tidak boleh sholat. Setelah salam-salam sholat asar, tidak boleh sholat. Satu lagi, ketika matahari istiwa, matahari pas di tengah-tengah, kurang lebih 3 menit sebelum zuhur. 3 menit sebelum manjing zuhur. Itu tidak boleh sholat. Maknanya tidak boleh sholat, tidak boleh memulai sholat di waktu itu. Kalau sholatnya sudah ada sebelumnya, umpama jenengan sholat duha. Karena ibu-ibu mungkin masak atau apa, lupa sholat duha, dilihat sholat sudah jam 11 pagi. Umpama sekarang waktu zuhur manjing itu setengah 12. Ya, berarti masih boleh tidak sholat duha jam 11? Boleh. Boleh karena masih belum manjing. Yang nggak boleh itu istiwa tadi 3 menit sebelum zuhur. Umpama manjingnya zuhur setengah 11:30. Berarti 11, kalau jenengan masih 11:15, jam 11 lebih seperempat itu masih boleh sholat duha. Nah, terus umpama saking khusyuknya sholat, panjang sholatnya duha itu. Panjang sampai masuk di waktu istiwa. Nah, ini tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu waktu istiwa datang kita mulai sholat. Itu tidak boleh. Waktu istiwa datang itu mulai sholat. Ya, mungkin karena PPKM banyak utangnya atau apa, duhanya itu dipanjangkan. Ya, duhanya dipanjangkan sampai masuk waktu istiwa 3 menit sebelum zuhur. Umpama dia mulai sholat duha 11:20 umpama. Kalau kita ambil patokannya tadi 11:30 ya, zuhur masuk. Berarti kurang lebih 3 menit. 3 menit ini belum kehati-hatian ya. Kalau mau kita hati-hati ya kurang lebih 4 atau 5 menit sebelum zuhur itu istiwa. Nah, istiwa itu berarti matahari tepat di atas kita. Ini tidak boleh sholat. Ya, waktu matahari pas di atas kita kurang lebih 3 menit. Sebenarnya tepatnya 3 menit sebelum zuhur, tapi ya kalau kita ambil hati-hatinya 5 menit lah sebelum zuhur. Nah, dia masuk sholat duha 11:20 umpama masih boleh. Terus dia panjangkan sholatnya sampai masuk 11:25, 11:26. Ini tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau mulai sudah masuk waktu istiwa baru mulai sholat. Itu tidak boleh. Ya, jadi ada 5 waktu yang diharamkan sholat. Nah, ini ada kaitannya sama pembagian sholat tadi. Ada kaitannya sama pembagian sholat yang punya sebab. Ada sebab yang mendahului, ada sebab yang menyamai seperti gerhana, ada sebab yang mengakhiri daripada sholat. Mengakhiri sholat sebab yang datang setelah sholat. Nah, sholat yang di 5 waktu tadi ya, 5 waktu yang haram sholat. Ini kita tidak boleh melakukan sholat apapun kecuali sholat yang punya sabab yang mendahului. Nah, sholat yang punya sabab yang mendahului ini masih boleh dilaksanakan walaupun di 5 waktu yang diharamkan sholat. Ini fungsinya kenapa kok kita memilah ada sholat yang punya sabab yang mendahului, ada sabab yang mengakhiri sholat. Sabab yang mengakhirkan sholat, yang mengakhiri sholat itu sholat hajat,
sholat dulu baru hajatnya insya Allah. Sholat istikharah, minta petunjuk, sholat dulu baru insya Allah setelah itu petunjuknya. Nah, sholat istikharah, sholat hajat tidak boleh dilaksanakan di 5 waktu ini yang haram tadi. Nah, tapi sholat yang masih punya waktu yang mendahului, punya sabab yang mendahului. Sholat sunnah yang punya sabab yang mendahului. Sama sholat sunnah yang punya sabab yang membarengi seperti gerhana. Itu boleh dilaksanakan meskipun di 5 waktu. Umpama gerhana mataharinya terjadi setelah asar. Boleh. Loh kan tadi sudah sholat asar, tidak apa-apa karena itu sabab yang menyamai, bukan sabab yang mengakhiri sholat. Ini fungsinya kita membagi tadi. Kenapa para fuqaha di dalam kitab fikih itu membagi menjadi 2. Sabab mutaqaddim sama sabab menjadi 3, muqarin sama mutaakhir. Ada yang tidak mau ruwet, dibagi 2 saja. Yang muqarin tidak ada. Langsung dimasukkan ke yang mutaqaddim. Pokoknya gerhana itu termasuk sabab yang mendahului. Berarti kan mulai gerhana baru boleh sholat. Belum ada gerhana kan belum boleh sholat. Ini itu. Mulai gerhana artinya dimulai sholat gerhana itu ketika sudah mulai proses gerhananya, sudah tertutup, walaupun belum sepenuhnya tertutup, itu sudah boleh mandi gerhana, sunahnya mandi gerhana, sholat gerhana. Boleh. Ya, disunahkan mandi karena biasanya sholat gerhana dilakukan berjamaah, maka disunahkan juga mandi gerhana. Itu boleh sudah mulai tertutup itu. Sampai kapan? Sampai terang sempurna baru hilang gerhananya. Selama masih ada sedikit gerhana itu masih boleh sholat gerhana. Ya. Kemudian baik gerhana matahari maupun gerhana bulan seperti itu. Jadi ada yang cuma membagi pada 2 sabab. Sabab yang mendahului sama sabab yang mengakhiri sholat. Itu saja. Ya, banyak tidak mau ruwet, jadi ada sabab mendahului, sabab yang membarengi, ada sabab yang akhiri. Repot sudah wis. Sabab mutaqaddim sama sabab mutaakhir saja. Ya. Ya, yang membagi 3 itu seperti di Nailur Roja itu dibagi 3. Ya. Tapi kebanyakan sebagian lagi di kitab lain dibagi 2 saja. Sama, intinya sama pembagiannya sebetulnya. Cuma cara membaginya saja yang berbeda. Seperti dibagi 2 itu gerhana dimasukkan ke yang mutaqaddim. Ya. Kemudian itu sholat-sholat yang punya sabab, ya. Sholat-sholat yang punya sabab. Nah, sekarang yang belum kita jelaskan itu sholat kusuf sama khusuf. Gerhana kusuf itu pakai kaf, itu gerhana matahari. Khusuf pakai kha, itu gerhana bulan. Bedanya sholat gerhana bulan, ya, boleh dilakukan sendiri. Gerhana ini boleh dilakukan sendiri. Mungkin ibu-ibu, ya, tidak bisa ke masjid, dilakukan di rumah boleh gerhana itu. Seperti sholat id juga boleh dilakukan sendiri-sendiri kalau seandainya ada uzur. Terutama ibu-ibu yang ya PPKM, yang tidak ada sholat id, ya di rumah boleh. Ya. Sholat sholat gerhana juga boleh dilakukan sendiri, walaupun afdolnya berjamaah. Nah, kalau berjamaah sholat gerhana bulan itu karena malam hari itu biasanya nyaring, ya, suaranya nyaring seperti sholat maghrib, seperti sholat isya. Kalau gerhana matahari itu lirih, suaranya lirih seperti sholat zuhur atau seperti sholat asar. Ya, kalau gerhana matahari itu suaranya lirih, kalau gerhana bulan itu nyaring. Memang ada pendapat lain. Ya, pendapat lain untuk gerhana matahari pun ada yang menyamakan dengan gerhana bulan, wallahu alam. Tapi muktamad mazhab Syafi'i, ya, seperti di masjid-masjid Muhammadiyah itu kadang ada yang nyaring juga. Atau Al-Irsyad atau apa, itu ada yang nyaring yang gerhana matahari. Tapi muktamadnya mazhab Syafi'i itu gerhana matahari itu lirih, suaranya seperti zuhur, seperti asar. Gerhana bulan itu seperti maghrib, seperti isya, ya, suaranya nyaring. Dilaksanakan dengan 2 ruku'. Gerhana itu ada 3 macam. Sholat gerhana 3 macam tata cara. Yang paling sempurna seperti yang dilakukan Kanjeng Nabi SAW, sebagaimana riwayat dalam Bukhari dan yang lainnya. Itu apa? Dilakukan dengan 2 kali ruku'. Berarti setiap rakaat itu ada 2 kali ruku'. Berarti kalau 2 rakaat berarti ruku'nya 4 kali, sujudnya juga 4 kali. Fatihahnya juga 4 kali, suratnya juga 4 kali. Tapi 2 rakaat. Itu takbir, usolli sunatul kusuf atau sunatul khusuf, makmumatan kalau perempuan, kalau lagi makmuman atau imaman. Lillahi ta'ala rakaataini, ya, 2 rakaat, ya, sunatan, ya, makmuman lillahi ta'ala. Itu sholat kusuf 2 rakaat. 2 rakaat Allahu Akbar takbiratul ihram biasa, seperti biasa. Sholat baca doa iftitah seperti biasa. Iftitah
baca Fatihah, baca surat. Nah, kalau Kanjeng Nabi, kalau yang paling utama, yang paling kan ada 3 tata cara ya. Tata cara yang paling sempurna seperti Rasulullah. Dan Kanjeng Nabi itu bacanya sekitar surat Al-Baqarah 286 ayat. Jadi sampai kalau dilukiskan tuh di Bukhari, itu sholatnya Kanjeng Nabi itu sampai gerhana itu selesai, baru selesai sholat. Sholatnya Kanjeng Nabi, gerhana selesai itu baru selesai sholat. Ya. Jadi ini paling sempurnanya, ya. Paling sempurnanya. Ya walaupun tidak seperti Kanjeng Nabi ya, kalau bisa ambil surat-surat yang agak panjang. Ya walaupun seperti Amma Yatasaalun atau seperti Idza Syamsu Kuwirat, Kanjeng Nabi Al-Baqarah jenengan ya pijet marine sholat. Ya, Al-Baqarah itu. Kemudian ruku, Allahu Akbar ya, ruku. Kemudian seperti biasa cuma kalau menurut Kanjeng Nabi itu rukunya lama seperti berdirinya. Rukunya itu seperti berdirinya. Nah, maka walaupun kita tidak seperti itu, minimal rukunya itu agak lama, sujudnya agak lama. Ini yang paling sempurna. Ya, rukunya agak lama, keturun. Rukunya lama, sujudnya lama. Ya, setelah ruku sami Allahu liman hamidah, Rabbana biasa Rabbana kamdu bersama-sama. Nah, kemudian kan biasanya sujud. Ini enggak, baca Fatihah lagi. Sendakap lagi, baca Fatihah lagi, baca surat lagi. Nah, kalau Kanjeng Nabi suratnya itu agak turun, jadi agak lebih pendek dari yang pertama tadi. Terus tambah turun suratnya begitu. Sujudnya pun begitu, rukuknya Kanjeng Nabi juga gitu. Paling lama tuh rukuk pertama, rukuk berikutnya tuh agak turun. Sujudnya begitu Kanjeng Nabi, paling lama tuh sujud pertama, terus sujud berikutnya agak turun. Ya, 4 kali rukuk, 4 kali sujud dalam 2 rakaat itu. Jadi habis sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu, biasanya kita sujud, ini enggak, kita baca Fatihah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Amin. Baca surat lagi. Kanjeng Nabi biasanya baca surat Ali Imran setelah itu. Ya. Yang ketiga baca An-Nisa, yang keempat baca Al-Maidah. Itu Kanjeng Nabi SAW. Ya. Ya. Itu Rasulullah SAW. Kalau kita ya lari, tidak ada jamaahnya. Kita kan tujuannya membiasakan orang itu supaya minimal pernah lah sholat gerhana itu, walaupun ikut ya. Makanya saya tidak berani, tapi terus terang kalau kita ngimami, kita kasih penjelasan dulu bahwa minimal kita ini walaupun tidak sepanjang itu, saya akan baca surat mungkin agak panjang seperti Idza Syamsu Kuwirat, Idza Saman Fathah, paling gitu panjangnya, tidak berani lebih dari itu. Ya, itu sudah panjang itu sudah. Ya Abasa wa Tawalla itu sudah panjang. Amma Yatasaalun itu sudah panjang. Ya. Jadi sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu, baca Fatihah lagi. Baca Fatihah lagi, ruku. Sampai baca surat lagi ya. Fatihah, surat, ruku lagi. Jadi rukunya 2 kali 1 rakaat. Ruku lagi subhanarabbiyal azimi biasa. Karena boleh. Ruku sepanjang itu baca apa? Ya sudah baca subhanarabbiyal azimi diulang berapa kali? Mau 10 kali boleh, 11 kali boleh. Subhanarabbiyal azim wa bihamdi, subhanarabbiyal azim wa bihamdi, subhanarabbiyal azim wa bihamdi. Terus setelah itu kan sami Allahu liman hamidah lagi kedua kali ya. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu, baru sujud. Jadi 2 kali ruku, baru setelah ruku kedua, setelah itidal itu baru sujud. Cuma masalahnya walaupun 2 kali ruku yang kedua itu kalau ada makmum mengikuti itu tidak dihitung rakaat. Ruku yang kedua itu tidak dihitung rakaat. Kalau ada makmum mengikuti terlambat umpama, baru datang di ruku kedua, itu tidak bisa dihitung rakaat. Walaupun dari berdirinya kedua tidak bisa dihitung rakaat. Yang dihitung rakaat yang pertama tadi. Ruku yang pertama tadi. Jadi dia harus kalau nututi imam di masjid, umpama pada ruku yang kedua, maka dia nanti harus menambah. Jadi tata caranya ada 3. Tata cara pertama seperti Rasulullah tadi SAW. Tata cara kedua seperti Kanjeng Nabi, cuma tidak sepanjang Kanjeng Nabi yang tadi saya jelaskan. Tata cara ketiga seperti sholat sunnah biasa. Dengan 1 kali ruku, 2 kali sujud 1 rakaatnya. Berarti kalau 2 rakaat berarti rukunya tetap 2 kali, sujudnya 4 kali kalau 2 rakaat. Jadi seperti sholat sunnah biasa, seperti dengan melakukan sholat duha. Itu tata cara yang paling pendek, yang paling ringkas. Tapi ini jelas tidak afdol. Yang afdol kalau mengikuti minimal yang kita ambil yang tengah lah. Minimal kita ambil yang tengah. Ya panjang cuma tidak sepanjang yang dilakukan Rasul SAW. Ya. Kemudian itu.
Kecuali kalau dia melakukan sholat sendiri, silakan dia panjangkan sama dia, tidak apa-apa. Kalau dia jadi, terutama jadi imam, tidak bisa. Itu sholat sunnah gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, sholat istikharah itu juga begitu, ya, sama dengan sholat sunnah biasa. Istikharah itu sama dengan duha. Ya, dan istikharah ini ya boleh dilakukan kapan saja. Karena istikharah ini sholat sunnah yang sebabnya itu di akhir. Kan sholat dulu baru insya Allah ada petunjuk. Nah, maka dia sholat istikharah ini tidak boleh dilakukan di 5 waktu yang diharamkan tadi. Jadi jangan mau sholat istikharah kapan saja boleh. Habis duhur sholat istikharah boleh. Di pagi hari jangan sholat istikharah boleh. Malam habis maghrib mau istikharah boleh. Pokok jangan di 5 waktu yang diharamkan tadi. Itu tidak boleh sholat istikharah. Begitu juga sholat hajat. Jangan sholat hajat tadi habis duhur atau sebelum asar manjing. Jangan sholat hajat boleh. Pagi jangan sholat hajat jam 10, jam 9 pagi boleh. Pokok jangan di 5 waktu yang diharamkan. Karena sholat hajat sama sholat istikharah adalah sunnah yang sababnya di akhir. Sabab mutaakhir. Yang sababnya di akhir. Sholat sunnah yang sababnya di akhir. Maka tidak boleh dilaksanakan di 5 waktu yang haram. Sebab yang boleh dilaksanakan di 5 waktu yang haram ini cuma sholat sunnah yang sababnya di depan, didahului. Seperti sholat tahiyatul masjid. Dengan jam sekarang ini, ya menten ini melepet masjid, ya angsal, sholat tahiyatul masjid boleh. Ya, jam 5 ini, jam berapa ini? Jam 5 kurang, masuk masjid. Tadi sudah sholat asar, sudah. Walaupun sudah sholat asar, masuk masjid, tahiyatul masjid boleh. Karena tahiyatul masjid termasuk sholat sunnah yang sababnya mendahului. Maka boleh meskipun, tapi ya amalia sebagian guru-guru kita, termasuk para habaib itu tidak melakukan. Kenapa? Karena kerasnya larangan untuk sholat itu. Sehingga mereka secara amalia tidak melakukan. Walaupun secara fatwa kalau ditanya, mazhab Syafi'i, fatwanya mazhab Syafi'i, itu boleh sebetulnya. Sholat sunnah yang sababnya mendahului, itu boleh dilaksanakan meskipun di waktu-waktu yang diharamkan sholat. Tapi sholat sunnah yang sababnya di akhir, seperti sholat hajat, sholat istikharah, ini tidak boleh dilaksanakan di 5 waktu yang haram tadi. Selain 5 waktu boleh. Sholat hajat, nanti setelah duhur sholat hajat boleh. Atau setelah maghrib sholat hajat boleh. Setelah isya sholat hajat boleh. Istikharah setelah isya boleh. Istikharah setelah apa? Setelah duhur boleh. Setelah sholat asar tidak boleh. Setelah asar boleh, kalau belum sholat asar boleh istikharah. Tapi setelah sholat asar tidak boleh. Setelah sholat subuh tidak boleh. Ya, sholat hajat pun begitu. Karena hajat sama istikharah adalah sholat yang sababnya mutaakhir. Sababnya di akhir. Waghiriyah dan semacamnya daripada sholat sunnah yang lain. Yang mana semua itu termasuk sholat-sholat sunnah yang punya sabab. Jadi paham ya? Sholat sunnah itu ada dua. Ada sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu yang bebas. Sholat sunnah yang bebas tidak terikat dengan waktu. Tidak terikat dengan sabab. Tapi juga perlu diperhatikan. Sholat sunnah mutlak ini tidak boleh dilakukan di 5 waktu yang diharamkan tadi. Jadi sholat sunnah mutlak ini tidak ada sababnya, tidak ada waktunya. Kapan saja boleh. Umpama jenengan sholat duha sudah selesai 8 rakaat. Atau kalau mengambil pendapat yang 12 rakaat, umpama jenengan sudah sholat duha 12 rakaat. Masih ada waktu, mau kepingin sholat lagi. Sholat apa? Ya sudah, sholat sunnah mutlak. Boleh. Ya, sholat sunnah mutlak itu tidak ada sebabnya, tidak ada waktunya, kapan saja boleh. Sholat sunnah mutlak itu. Ya cuma usoli saja. Saya sholat, Allahu Akbar. Itu sholat sunnah mutlak. Boleh. Nah, tapi jangan duhanya belum jangkep, sholat sunnah mutlak. Ini enggak betul. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang sudah bebas. Artinya sholat-sholat yang dianjur-anjurkan sama Kanjeng Nabi itu sudah dilaksanakan. Nah, masih kepingin sholat apalagi bingung dia. Itu sholat sunnah mutlak. Bukan ucuk-ucuk moro-moro sholat sunnah mutlak. Tuhan yang tidak dilakoni, utir tidak ono, sholat sunnah mutlak. Ini terlalu pintar, terlalu rajin. Ya. Ya. Paham ya? Jadi sholat sunnah itu dibagi dua. Ada yang mutlak. Mutlak itu hanya bebas. Tidak terikat waktu, tidak terikat sabab. Ada sholat sunnah yang terikat. Yang terikat dibagi dua. Terikat waktu, terikat sabab. Yang terikat waktu, tadi sudah kita contohkan sholat taraweh. Itu terikat waktu. Setelah sholat isya sampai fajar waktunya. Sholat witir itu terikat waktu. Ini Pak. Sholat isya sampai fajar juga. Sholat duha ada waktunya. Itu sholat sunnah yang terikat waktu. Ada sholat sunnah yang terikat sabab. Nah, terikat sabab tadi sudah kita jelaskan. Ada sabab yang mendahului. Seperti sholat sunnah tahiyatul masjid. Itu terikat sabab. Sababnya mendahului. Sholat sunnah kusuf. Kusuf itu gerhana. Itu sholat sunnah ada sabab. Sababnya mendahului. Gerhana dulu baru sholat. Ada sholat sunnah yang sababnya di akhir.
itu sholat sunnah hajat, sholat sunnah istikharah. Itu sholat dulu baru hajatnya insya Allah. Sholat istikharah baru, sholatnya dulu baru insya Allah petunjuknya datang. Itu sholat sunnah, pembagian sholat sunnah. Nanti ada satu lagi penjelasan yaitu tentang sholat tasbih. Allahu a'lam. Besok itu dulu. Yang mau ada pertanyaan silakan. Sholat hajat itu kan biasanya sujud. Ya. Kebanyakan gitu. Nah, sujud setelah sholat hajat. Ya. Itu kalau kitanya kan biasanya jawabnya sujud syukur. Ya, ya. Padahal kalau sujud syukur itu kan dilakukan. Ya. Kalau ada nikmat. Kalau ada nikmat Ya. yang al-arif kan. Ada nikmat yang baru datang. Memang polemik di sini karena sholat hajat itu, ya. Tapi yang jelas kalau dia tiba-tiba sujud sendiri itu tidak boleh kecuali kalau memang ada kaifiyah. Contoh seperti kaifiyah yang ada di Ihya. Kaifiyah yang ada di Ihya itu sampai Imam Ghazali itu menukil dari riwayatnya, saya lupa dari satu tabi'in itu kaifiyahnya. Di Ihya ada di Kitabus Shalah. Jadi bisa kita rujuk di Ihya. Itu ada riwayat dari Rasul walaupun hadisnya itu dhaif. Ya, setelah salam itu sujud. Baca sholawat, terus baca sholawat, baca mungkin itu saya tidak pernah lakukan. Mungkin kita rujuk lagi nanti dia ya. Itu memang ada kaifiyahnya. Memang polemik di situ itu. Ya, tapi kalau kita khusus ada riwayat seperti itu, masih boleh katakan masih bisa dibolehkan kalau ada riwayatnya itu. Tapi selain itu, dia tiba-tiba sujud setelah sholat, ini yang tidak boleh. Karena sujud itu cuma ada sujud syukur sama sujud tilawah kalau di luar sholat. Kalau di dalam sholat ada sujud sahwi. Dan sujud tilawah juga boleh dilakukan di dalam sholat. Jadi cuma ada sujud tilawah selain sujud sahwi ya. Selain sujud sahwi, sujud itu kan sujud tilawah sama sujud syukur. Tilawah karena membaca ayat sajadah, ya wasjud waqtarib, tiba-tiba kita taruh mushaf, kita sujud. Allahu Akbar, kita sujud. Sujud tilawah. Sujud syukur itu baru boleh dilaksanakan ketika ada nikmat atau terhindar dari musibah. 3 penyebab sujud syukur. Ada nikmat yang baru datang, baru terhindar dari musibah, atau melihat orang yang terkena musibah. Kita sunnah sujud syukur karena kita terhindar dari musibah, tidak ditimpa kepada seperti orang yang ditimpa musibah. 3 penyebabnya sujud syukur. Lain 3 ini tadi, kita tidak boleh sujud syukur. Nikmatnya itu artinya nikmat yang baru datang, seperti dapat rezeki nomplok, ya dapat macam-macam lah. Ya, ada tiba-tiba dapat nikmat atau selamat, baru tiba-tiba selamat dari musibah, kecelakaan atau apa. Itu sujud syukur. Bukan nikmat yang terus tiap hari seperti kita nikmat hidup, alhamdulillah kita masih bisa bernafas, kita masih hidup. Itu nikmat yang sudah ada tiap hari. Ini tidak dianjurkan sujud syukur ketika itu. Sujud syukur itu nikmat yang arid, yang baru datang atau baru terhindar dari musibah, atau melihat orang yang cacat atau terkena musibah, itu kita sunnah sujud syukur. Atau orang ahli maksiat, kita sunnah sujud syukur. Alhamdulillah kita tidak terjangkit maksiat itu sujud syukur. Nah, karena sujud itu cuma 2 yang disyariatkan di dalam selain sujud sahwi ya, di luar sholat, sujud tilawah sama sujud syukur. Maka kita sebetulnya kan tidak boleh kita tiba-tiba sujud, tidak ada sebabnya tiba-tiba sujud, itu tidak boleh, haram hukumnya. Nah, terus bagaimana dengan sholat sunnah hajat? Kalau mengikuti kaifiyah yang itu, insya Allah masih ada yang mengcover pendapatnya untuk sujud itu. Tapi kalau di luar itu, ya sudah sujud untuk hajat, tidak ada. Atau mutlak saja, mutlak. Iya, sujud ya. Sujud kemudian membaca itu tadi. Tapi kalau tidak mengikuti riwayat itu, maka tidak boleh dilakukan. Harus kan satu paket, itu kan satu riwayat, satu paket. Kalau tidak salah itu ada tata cara tersendiri di Ihya itu, ya. Ya, sholawat, ada sholawat ya. Ya, itu di Ihya. Sebentar, saya nukilkan di Ihya-nya yang di jilid 2. Sholat hajat. Nah, ini sholat hajatnya khusus. Memang di situ tata caranya ada sujud setelah salam. Tapi kalau tidak mengikuti tata cara ini, tidak boleh tiba-tiba kita sujud. Kita ngikut sholat hajat sendiri, sholat hajat biasa. Kita baca kulhu, kuliah biasa. Tidak bisa kita ngikut tata cara ini kemudian sujud sendiri setelah sholat hajat.
Kalau memang mau minta hajatnya sebetulnya bisa dilakukan, contoh umpama di sujud terakhir umpama. Nah, itu panjangkan sujud terakhir tidak apa-apa. Di sujud terakhir dia minta hajatnya apa, boleh. Di hati. Ya, tapi bukan kemudian tiba-tiba sujud sendiri. Kecuali kalau mengikuti tata cara kaifiyah yang diriwayatkan ini, maka boleh, memang itu ada sujudnya. Ya. Mana tadi? Tuh, tentang sholat ya. Oh, juz 1 ini. Juz 1. Iya, juz 1. Ada lagi, silakan kalau ada pertanyaan lain selain ini. Oke. Pada saat bal-balan juga kan hubungannya ada ya. Itu apa ya. Masuk sujud syukur? Iya boleh. Kalau dia memang itu apa, asal begini, masalahnya kan sujud syukur itu ndak kasarannya nggak moron delosor ngono kan. Nah, itu ada tata caranya, kecuali mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi memang langsung sujud. Bahkan dalam mazhab Hanafi kalau saya tidak keliru, itu tanpa wudhu pun boleh. Mazhab Hanafi. Sujud syukur. Walah kalau itu. Kalau tanpa, yang saya ingat itu tidak punya wudhu itu boleh. Iya. Itu tidak boleh. Menurut membuka aurat tidak boleh. Karena setahu saya tidak ada yang mengcover pendapatnya itu. Kalau nggak pakai wudhu masih ada mengcover pendapat dalam mazhab Hanafi. Atau tanpa takbir langsung tiba-tiba sujud, itu ada mazhab Hanafi. Tapi kalau kita di Indonesia kan banyak Syafi'i. Nah, dalam mazhab Syafi'i sujud syukur itu harus dengan niat dulu. Ya, walaupun duduk tidak apa-apa takbirnya. Allah niat ya, saya itu sujudah syukri umpama. Saya niat sujud syukur lillahi ta'ala, terserah bahasanya. Saya niat sujud syukur lillahi ta'ala, Allahu Akbar, tanpa baca apa-apa langsung sujud, Allahu Akbar, sujud ya. Sekali saja ya, sujud sekali, Allahu Akbar, salam. Jadi ada takbir, ada salam, itu mazhab Syafi'i. Dan harus pakai wudu, itu mazhab Syafi'i. Tapi kalau di luar mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi memang ada yang membolehkan. Itu tiba-tiba sujud gitu tanpa takbir. Maksudnya tanpa takbiratul ihram. Kalau mazhab Syafi'i harus takbiratul ihram dulu, baru sujud, takbir sujud, Allahu Akbar, baru duduk tanpa tasyahud akhir langsung salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Itu sujud syukur. Ya, sujud itu. Saat sujud itu apa kita membaca? Boleh, baca tasbih boleh, enggak baca pun boleh. Enggak baca apa-apa pun boleh. Baca tasbih seperti kita sujud biasa subhanallah a'la juga boleh. Subhanallah a'la bihamdi, subhanallah a'la bihamdi. Atau mau baca doa Rabbi auzina asykura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Itu kan kaitannya sama doa syukur. Doa syukur itu. Terus itu boleh. Ya. Pertanyaan ini kan kepingin ya. Ya. Artinya kan kalau kita berjumpa dengan Nabi apa ya. Ada sholat untuk ya sholat hajat. Sebelum tidur sholat hajat. Sholat hajat, hajatnya apa? Sholat hajat itu bisa digunakan untuk apa saja. Ya, kita ingin mimpi Rasul SAW, sholat hajat. Ya, sholat hajat. Setelah sholat hajat baca sholawat. Ya, ada juga yang ijazah daripada Imam Syekhul Islam itu Syekh Al-Ansari, dan juga diamalkan sama Habaib itu, membaca ana fi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ana fi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam itu 116 kali. Kemudian membaca Assalamualaikum ya Nabi rahmatullahi wabarakatuh 116 kali. Kemudian membaca Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah, itu 116 kali. Itu sebelum tidur. Ana fi jahi Rasulillah. Ana fi jahi Rasulillah SAW 116. Ana fi jahi Rasulillah, saya berada pada kedudukannya, kemuliaannya Rasulullah SAW. Ana fi jahi Rasulillah 116 kali. Kemudian Assalamualaikum ayuhan Nabi rahmatullah wabarakatuh 116 kali. Kemudian Assalamualaikum ayuhan Nabi, yang biasa kita baca tasyahud itu. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh 116 kali. Kemudian as-salatu wassalamu alaika ya sayyidi Rasul qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah, itu 116 kali. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah qad daqat ada riwayat yang lain, bukan qad daqat, ada riwayat yang lain qallat hilati adrikni ya Rasulullah, atau qad daqat hilati, ada dua riwayat. Qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah, atau qallat hilati adrikni ya Rasulullah. Artinya salatu wassalamu alaika, salawat dan salam atasmu ya Rasulullah, qad daqat hilati, telah sempit daya upaya saya,
adrikni maka tolonglah saya ya Rasulullah, itu 116 kali. Itu sebelum tidur. Boleh ditambah sholat hajat tadi, boleh. Sebelum tidur sholat hajat, niat apa hajatnya? Karena sholat hajat itu bisa untuk apa saja. Hajat apa saja. Ya, niat hajatnya itu tadi. Boleh. Kalau sholat khusus tidak ada. Sholat khusus tidak ada untuk melihat Rasul, itu tidak ada sholat khusus. Tapi sholat hajat boleh. Nah ini riwayat sholat hajat tadi yang di Ihya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dari Rasulullah SAW. Jadi memang ada riwayatnya dari Rasulullah walaupun didhaifkan. Ya, yaitu membaca sholat hajatnya ini yang dari riwayat Rasul yang di Ihya ya. Faman daqat alil amr, siapa yang sempit atas perkara dan ada hajat yang penting betul dalam urusan agama atau dunianya atau urusan yang sulit, hendaknya dia sholat ini, yaitu diriwayatkan dari Wahib bin Warad. Ya, dia berkata bahwasanya termasuk doa yang tidak ditolak adalah seorang hamba sholat 12 rakaat. 12 rakaat dia baca setiap rakaatnya Al-Fatihah 1 kali, seperti biasa Al-Fatihah, ayat kursi 1 kali, Qul huwallahu ahad 1 kali. Jadi setiap rakaatnya baca Fatihah, setelah Fatihah baca ayat kursi sama kulhu. Setelah selesai faidha faragha, selesai 12 rakaat, ya boleh 2 salam, selesai 12 rakaat sujud. Kharra sajidan, atau mau 12, ini enggak dijelaskan apakah 12 itu langsung ataukah ya. Prinsipnya sholat sunnah itu boleh langsung. Kanjeng Nabi itu pernah sholat witir itu 7 rakaat langsung tanpa tahiyat awal. Pernah Kanjeng Nabi melakukan itu. Tapi yang sering, yang diriwayatkan di Bukhari itu yang sering 2, 1. Itu yang sering. Tapi pernah Rasulullah SAW 7 rakaat langsung. Tanpa tasyahud awal, langsung tasyahud akhir 7. Atau ada riwayat yang lain dengan tasyahud awalnya di rakaat ke-6. Rakaat ke-6 tasyahud awal, rakaat ke-7 langsung tasyahud akhir, salam. Pernah juga Rasul melakukan 5 rakaat langsung. Atau 3 rakaat langsung. Ya, tapi yang afdal kalau 3 rakaat ya 2 terus 1. Tapi pernah Rasul melakukan 3 langsung, 5 langsung, 7 langsung, 9 langsung. Satu salam. 11 tidak ada riwayatnya, langsung 11 tidak ada. Riwayatnya paling mentok yang saya tahu ya, riwayatnya itu 9 langsung. Ya, itu boleh dengan langsung 1 tahiyat, boleh. Boleh 1 tahiyat, boleh dengan 2 tahiyat awal sebelum rakaat terakhir dia tahiyat awal dulu. Umpama 9 berarti rakaat ke-8 dia tahiyat awal. Kalau 7 berarti rakaat ke-6 dia tahiyat awal. Kalau 5 berarti rakaat ke-4-nya tahiyat awal, boleh. Ya. Atau setiap 2 rakaat tahiyat awal. Ya. Kemudian 12 rakaat dia lakukan sholat hajat ini 12 rakaat, setiap rakaatnya baca Al-Fatihah, ayat kursi sama kulhu. Kalau sudah selesai kharra sajidan, dia sujud. Setelah selesai 12 rakaat, dia sujud. Ketika sujud itu dia baca subhanalladzi labisal izza wa qala bih. Subhanalladzi ta'atafa bil majdi wa takarrama bih. Subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi ilmih. Subhanalladzi la yanbaghi tasbihu illa lah. Subhanalladzil manni wal fadl. Subhanalladzil izzi wa takarrum. Subhanalladzi tauli as'aluka bima aqidi izika min arsyika wa muntahar rahmati min kitabika wa bismikal a'zam wa jadikal a'la wa kalimatika tamat allati la yujawizuna barun wala fajir antu sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kemudian baru dia minta hajatnya. Yang ini hajat apapun selama itu bukan maksiat, fayujabu insyaallah. Maka pasti insyaallah diijabah oleh Allah SWT. Si periwayat ini seorang tabi'in namanya Wahib bin Al-Warad. Dia mengatakan, jangan kau ajarkan sholat ini kepada orang yang dungu sehingga nanti dia meminta tolong dengan hajat ini, dengan sholat ini sesuatu yang maksiat. Saking mustajabnya sampai dia mengatakan jangan kau ajarkan sholat ini kepada orang yang bodoh. Jadi itu harus 12 gitu. Harus 12. Kalau 2 berarti Tak bisa. nggak bisa ya. Iya, karena kalau 2 terus sholat terus sujud setelah salam itu tidak ada yang mengcover riwayatnya. Kecuali kalau ada yang mengatakan ada riwayatnya, saya belum pernah tahu riwayatnya itu. Wallahu a'lam. Saya belum pernah tahu riwayat sholat hajat 2 rakaat kemudian setelah itu salam kemudian sujud. Belum pernah tahu saya riwayatnya itu. Yang ini yang ada yang saya pernah tahu yang di Ihya ini. Ini memang ada hadisnya dari Rasulullah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Artinya masih ada yang mengcover pendapatnya itu walaupun dia sujud setelah salam itu masih ada yang ya, wallahu a'lam bissawab. Dari situ dulu. Cukup atau ada lagi? Selama proses yang ada sekarang kan 2 rakaat berarti nggak boleh. Mana? 2 rakaat terus sujud setelah salam.
Ya, setelah salam hajat tadi itu. hajat tadi ya. Habis salam terus sujud. Habis salam tidak boleh. Sujud di luar itu tidak boleh. Kalau mau sujud silakan sujud terakhir itu digunakan untuk minta hajatnya. Sujud sholat. Ya, sujud terakhir. Sujud sholat hajat boleh, sujud sholat. Sujud terakhir itu. Sebelum tahiyat akhir kan sujud. Sebelum tahiyat akhir. Ya, sujud itu dia gunakan untuk minta. Dengan dalam hati. Silakan. Sepanjang-panjangnya boleh. Ya. Tapi jangan dia buat sujud lagi di luar sholat. Itu hukumnya tidak boleh, haram. Orang sujud tanpa ada selain sujud syukur sama sujud tilawah. Sujudnya itu tadarruk gitu. Tidak bisa. Tidak bisa karena tidak ada syariatnya. Syariatnya cuma dua, tilawah sama syukur. Atau kalau mau helah, mau baca helah rekadaya ya baca saja ayat sajadah terus sujud. Itu helah rekadaya. Tapi kan enggak setelahnya sih. Hah? Tapi kan enggak setelahnya sholat. Setelah sholat kan bisa. Bisa ya? Bisa. Selain sholat baca Quran apa salahnya? Oh, setelah sholat. Baca Quran. Wasjud waqtarib itu kan sudah ayat sajadah. Nakal tapi kok. Nakal ya. Helah rekadaya. Wallahu a'lam. Cukup ya? Ada lagi? Cukup ya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Rabbana zalamna anfusana faghfir lana warhamna wa khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min rahmatin innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun mursalin. Alhamdulillah. Amin. Sallallahu alaihi wasallam.